Anda lemah, tetapi Anda tetap tidak menyadarinya, dan ini dapat menghancurkan hidup Anda dalam waktu singkat. Jadilah kuat dengan menggunakan kebijaksanaan Anda. Raih kesuksesan, untuk ini tetap sampai akhir, jangan lemah. Ketika kita menyingkirkan kelemahan, kita menemukan kekuatan batin yang membantu kita menghadapi tantangan dengan kuat dan gigih, tanpa mengguncang diri kita sendiri. Kaum Stoa mengatakan bahwa kita harus menghadapi tantangan dengan tenang dan dengan tekad untuk menghadapi kesulitan hidup dengan tenang dan gigih. Menjadi lemah seringkali berarti terjebak dalam situasi. Namun, ketika kita mengadopsi prinsip-prinsip tabah, kita menemukan kebebasan besar dalam menerima hal-hal yang tidak dapat kita ubah dan dalam mengubah hal-hal yang dapat kita kendalikan. Kita dapat membentuk masa depan kita dan mengatasi keterbatasan yang kita paksakan pada diri kita sendiri, berkat kebebasan memilih. Ketabahan menganjurkan pencarian ketenangan batin, ketenangan yang tidak terpengaruh oleh masalah eksternal. Dengan berhenti menjadi rapuh, kita menerima kekuatan batin yang membuat kita tetap seimbang, bahkan saat kita menghadapi masa-masa sulit. Kami menemukan stabilitas bahkan dalam skenario yang tidak stabil. Kurangnya kekuatan terkadang membuat kita menjauh dari jalan untuk mencapai pencapaian sejati, menuntun kita untuk mencari kepuasan sesaat. Ketika kita mengadopsi filosofi tabah, kita belajar untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, melepaskan keinginan yang dangkal dan mengarahkan energi kita untuk menumbuhkan kebajikan yang langgeng. Kelemahan muncul ketika kita menyesuaikan diri dengan harapan orang lain dan menyerah menjadi diri kita sendiri. Dalam ketabahan, kita menemukan keberanian untuk menjadi otentik, bahkan dalam menghadapi pengaruh eksternal. Hal ini mengarah pada keaslian asli yang tidak terpengaruh oleh opini orang lain yang berubah-ubah. Melepaskan kelemahan bukanlah sesuatu yang terjadi sekaligus, melainkan jalur evolusi pribadi yang konstan. Filosofi Stoik mengajak kita untuk menghadapi tantangan sebagai peluang untuk berkembang, yang merangsang proses pengenalan diri dan pertumbuhan yang konstan. Dalam hubungan, menjadi lemah bisa berarti terlalu bergantung secara emosional pada orang lain dan memiliki ekspektasi yang tidak realistis. Kekuatan tabah membantu kita mengembangkan hubungan yang kuat, berdasarkan pemahaman, penerimaan, dan kesadaran bahwa segala sesuatu berlalu dengan cepat, membangun ikatan yang menahan kesulitan emosional. Berhenti menjadi lemah menurut ketabahan lebih dari sekadar perubahan pribadi, itu adalah revolusi yang memengaruhi kehidupan secara bermakna dan komprehensif. Dengan mengadopsi kearifan tenang dari filosofi Stoik, kita menyadari bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada tindakan kita, melainkan pada bagaimana kita menangani tantangan hidup dengan tenang, tegas, dan dengan hati yang penuh kebajikan. Kelemahan, di jantung ketabahan, seperti menyerahkan diri sepenuhnya pada kekacauan. Ketika kita lemah, kita berubah menjadi boneka yang dikendalikan oleh keadaan, rentan terhadap setiap perubahan tanpa mampu melawan atau memimpin jalan kita sendiri. Ini berarti bahwa kita hidup secara kacau, daripada bertindak secara sadar. Ketabahan memperingatkan kita tentang bahaya menjadi budak emosi kita yang tidak terkendali, dan kelemahan adalah lingkungan yang memungkinkan emosi ini berkembang tanpa terkendali. Menjadi lemah berarti membiarkan emosi kita mengacaukan keputusan kita, membuat kita bertindak impulsif dan bahkan merugikan diri kita sendiri. Ketergantungan emosional ini menghalangi kita untuk mencapai ketenangan yang selalu dicari oleh kaum Stoa. Dalam filosofi Stoik, menjadi tangguh sangat penting untuk menghadapi tantangan hidup. Kelemahan, di sisi lain, adalah ketika ketahanan runtuh. Alih-alih menghadapi tantangan dengan berani, orang yang lemah bisa menjadi tidak terstruktur dalam menghadapi kesulitan apapun,
gagal memanfaatkan kesempatan untuk menjadi dewasa melalui mengatasi. Menjadi lemah, dalam konteks tabah, berarti terlalu bergantung pada faktor eksternal. Ini berarti terlalu mengandalkan hal-hal baik yang terjadi, persetujuan orang lain, dan peristiwa eksternal untuk menjadi bahagia. Ketergantungan ini membuat kita rentan terhadap pasang surut kehidupan, menghalangi kita untuk mencapai kemandirian yang dihargai oleh kaum Stoa. Kaum Stoa mementingkan pengejaran kebajikan dan peningkatan spiritual secara terus-menerus. Namun, kelemahan adalah ketika kita berhenti mengejar keunggulan moral dan menjadi stagnan secara spiritual. Ini menghasilkan kehidupan yang dangkal tanpa kedalaman yang dapat dibawa oleh perjalanan menjelajahi diri sendiri dan tumbuh secara pribadi. Ketabahan menekankan bahwa penting untuk hidup sesuai dengan kodrat rasional manusia. Menjadi lemah berarti berpaling dari esensi sejati, bertindak berdasarkan dorongan hati dan berperilaku tidak rasional. Hal ini menyebabkan kurangnya hubungan dengan potensi kebajikan yang lebih tinggi yang ingin dicapai oleh kaum Stoa. Filsafat Stoa memuji kekuatan memutuskan untuk diri kita sendiri dan membentuk jalan kita sendiri. Menjadi lemah berarti kita kehilangan kendali atas diri kita sendiri, terperangkap oleh keterbatasan kita sendiri dan keadaan eksternal. Hal pertama yang perlu Anda lakukan untuk berhenti menjadi lemah, menurut Stoicis, adalah berkomitmen untuk mengenal diri sendiri lebih baik, meskipun itu bisa menakutkan. Kaum Stoa mengajari kita untuk mengenal diri kita lebih baik, mengakui kelemahan kita, dan menghargai kualitas tersembunyi kita. Proses memeriksa diri sendiri ini adalah fondasi di mana kekuatan batin akan dibangun. Kerapuhan sering terjadi ketika kita menolak apa yang tidak terhindarkan. Kaum Stoa mengajari kita pentingnya menerima hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Gagal melawan kekuatan yang tidak terkendali melepaskan energi berharga yang dapat diarahkan untuk mengubah apa yang ada di bawah kendali kita. Dalam ketabahan, sangat kuat untuk bisa mengendalikan emosi saat kita menghadapi pasang surut kehidupan. Berhenti menjadi lemah menyiratkan tidak dikendalikan oleh dorongan emosional, melainkan mengembangkan ketenangan batin yang memungkinkan Anda mengevaluasi situasi secara rasional. Artinya, tidak perlu menekan emosi, tetapi mengubahnya dengan cara yang konstruktif. Kelemahan sering ditunjukkan oleh kurangnya disiplin pribadi. Ketabahan menunjukkan bahwa mendisiplinkan kemauan adalah solusi. Menetapkan tujuan yang jelas, menetapkan rutinitas, dan mempraktikkan kebiasaan yang membantu mengendalikan diri adalah langkah yang sangat penting untuk mengembangkan kekuatan batin yang dibutuhkan. Kaum Stoa menghargai keberanian dalam menghadapi kesulitan. Berhenti menjadi lemah berarti memiliki keberanian menghadapi tantangan dengan tekad. Alih-alih menyerah, Stoa memotivasi kita untuk melihat tantangan sebagai peluang untuk meningkatkan ketahanan dan kepribadian kita yang kuat. Kelemahan seringkali muncul dari perilaku yang bertentangan dengan etika dan kebajikan. Berhenti menjadi lemah berarti berfokus pada pengembangan kualitas seperti keberanian, keadilan, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Penekanan pada etika tidak hanya membuat landasan moral kita lebih kuat, tetapi juga memandu pilihan kita sehari-hari. Ketabahan mengingatkan kita bahwa hidup ini cepat berlalu dan tidak ada gunanya terlalu terikat pada hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Berhenti menjadi lemah berarti menerima perubahan dengan tenang, mengetahui bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi transformasi yang konstan. Selalu mencari kearifan dan berusaha untuk tumbuh sebagai pribadi adalah hal yang sangat penting dalam ketabahan. Berhenti menjadi lemah berarti mengadopsi pola pikir untuk selalu belajar, mencari peluang untuk memperluas pemahaman kita tentang dunia dan menyempurnakan keterampilan kita.
Sekarang Anda adalah hal utama dalam hidup Anda, jangan biarkan diri Anda hanya menjadi pengamat. Beri komentar di bawah video ini bahwa Anda tabah dan lihat siapa yang akan berinteraksi dengan Anda. Untuk itu, subscribe channel tersebut agar tidak ketinggalan hikmah apapun yang bisa segera saya ajarkan kepada Anda. Saya meninggalkan panduan di komentar untuk video ini untuk Anda. Ini telah membantu saya dalam perjalanan saya untuk menjadi tabah dan berisi semua jawaban atas pertanyaan Anda. Jadi jadilah tabah sekarang.